Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru dapat kami awali bersama dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan. Ini saatnya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah kami diberikan hati seorang murid, telinga yang mendengar, hati yang bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan topik doa dengan sukacita. Ayat pertama yang akan kita baca dari Filipi 1 ayat 3-5. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dan mengawali tulisannya dengan ayat-ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya. Di sini ada sebuah kata yang menyentuh hati saya, di mana Rasul Paulus itu berkata, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi pagi hari ini kita mau merenungkan tentang berdoa dengan sukacita. Dari tulisan ini, firman Tuhan ini, kita belajar bahwa sikap hati pada waktu berdoa itu juga sangat penting. Berdoa itu bukan hanya dilihat dari kata-katanya, apakah kata-katanya itu tata bahasanya atau isi doanya. Tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita. Apakah kita berdoa dengan sikap yang kurang baik? Misalnya yang seringkali kalau kita jujur gitu ya, seringkali kita berdoa dengan kesedihan, kita berdoa dengan ketakutan, kita berdoa dengan keraguan-raguan, kebimbangan, sehingga kita tidak bisa berdoa dengan sukacita. Tapi di sini Rasul Paulus mengajar kita untuk kita berdoa dengan sukacita. Karena dengan sikap hati yang bersukacita, kita bisa punya rasa syukur di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita enggak merasa kalau Tuhan itu kok kenapa ya begini, kenapa begitu gitu. Tetapi kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu selalu baik. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan untuk hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah bermaksud untuk merugikan atau untuk membuat kita terpuruk. Tapi Tuhan selalu bermaksud baik. Walaupun kadang-kadang memang kita tidak bisa mengerti akan caranya Tuhan mendidik hidup kita. Dan kita semua harus belajar mengerti hatinya Tuhan. Sekalipun apa yang Dia lakukan mungkin kita tidak bisa memahami. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk hidup dalam iman. Karena dengan hidup dalam iman, sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun segala sesuatu tidak seperti yang kita rindukan, tetapi kita akan tetap percaya. Kita akan lanjutkan dari Filipi 4. Filipi 4 ayat 4-6. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Kitab Filipi itu memang kitab yang berbeda daripada surat Filipi ini adalah surat yang berbeda. Dan perbedaan yang sangat nyata adalah di dalam surat Filipi ini Paulus banyak berbicara tentang sukacita. Ya. Berdoa dengan sukacita dan juga sikap sukacita itu harus kita belajar untuk punya sikap hati yang bersukacita di dalam segala keadaan. Ya, tadi firman Tuhan sudah kita baca, supaya kita bersukacita senantiasa. Artinya dalam keadaan apapun, kita belajar untuk menjaga hati. Supaya hati ini jangan terbawa dengan kenyataan-kenyataan yang kita lihat. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Jangan dikuasai oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Nah, untuk itu sukacita itu adalah sebuah senjata untuk kita bisa mengalahkan hal-hal di sekitar kita yang membuat kita meragukan Tuhan. Jadi menjaga hati bersukacita itu sangat penting. Sehingga Rasul Paulus juga berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai Rasul Paulus itu diulangi sekali lagi. Itu tandanya sukacita itu sangat penting, sangat powerful buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dengan sukacita kita bisa mengalahkan perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran yang negatif. Dengan sukacita kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tidak terhalang untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, untuk menaikkan doa-doa kita di hadapannya. Seperti tadi di dalam ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Di sini kita juga belajar bagaimana kita bisa mempunyai hubungan, mempunyai keintiman, fellowship dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kalau doa itu adalah sebuah komunikasi antara kita dengan Bapa di surga, di mana kita bisa bercerita kepada Bapa, sehingga doa-doa kita bukan kata-kata yang formal, bukan kata-kata yang disusun dengan rapi, atau kata-kata yang sudah ada kita baca, tetapi doa itu merupakan hubungan. Kita bisa ngomong apa saja sama Bapa di surga, dan Bapa di surga juga akan berbicara kepada kita. Hubungan kita dengan Tuhan yang kedua adalah permohonan. Di dalam permohonan kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan kita percaya ketika kita menaikkan permohonan kita, maka Bapa di surga akan mendengar. Dan yang ketiga dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur akan lahir dari hati yang bersukacita. Dan ucapan syukur itu merupakan sebuah pernyataan kita bahwa apa yang kita doakan, kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan dengar. Dan bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan pasti menjawab. Dan Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan Tuhan pasti menjawab dengan cara yang terbaik.
yang mungkin kita tidak mengerti ya. Jadi kalau kita sudah menaikkan doa, yaitu hubungan kita dengan Tuhan seperti ngobrol gitu, lalu kita sudah menyampaikan kerinduan hati kita, keinginan-keinginan kita, maka doa itu ditutup dengan sikap ucapan syukur. Sebagai tanda bahwa kita percaya apa yang sudah kita doakan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, sekarang sudah pindah tangan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Jadi segala pergumulan kita itu sebenarnya sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Karena sudah kita sampaikan, dipindah tangankan kepada Bapa di surga. Sehingga kalau kita selesai berdoa, hati kita sudah lega karena kita sudah serahkan semua kepada Tuhan. Tetapi saat kita menghadapi kenyataan, kita mungkin pikirannya mulai, bagaimana ya? Mulai kita seperti kembali lagi pada sikap sebelum berdoa. Tetapi disitulah sukacita dan ucapan syukur itu harus terus dijaga. Setiap kali kita mau ragu-ragu lagi, mau bimbang lagi, mau takut lagi, kita berkata, aku sudah serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan mengatur yang terbaik buat hidupku. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Biarlah semua orang melihat bahwa apa yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ingatlah, Tuhan akan segera datang. Janganlah khawatir akan apapun, akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Ya, di sini ada satu pelajaran yang kita bisa ambil. Di ayat 5 dikatakan, biarlah semua orang melihat bahwa apa yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita mementingkan diri sendiri, saat kita takut, kita terus akan berpikir cari jalan sendiri gitu. Karena kita berpusat kepada diri sendiri. Kita sepertinya lebih percaya kepada cara berpikir kita daripada kita percaya kepada Tuhan. Ya, maka sikap yang dapat kita pelajari atau kita belajar gitu untuk mengalahkan diri kita sendiri adalah dengan bersukacita dan dengan mengucap syukur. Karena aslinya secara natural kita itu maunya mengomel. Ini salah, ini kurang, itu enggak benar. Kita cenderung begitu, enggak puas dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Dan kalau kita mementingkan diri sendiri, kita akan membiarkan perasaan-perasaan kita tuh hanyut dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat. Justru itu yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Kita tidak bisa mengucap syukur. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mengajar kita supaya bersukacita, mengucap syukur, itu kita sebenarnya sedang mengalahkan sifat yang mementingkan diri sendiri. Karena itu di sini kita belajar bahwa sikap sukacita dan mengucap syukur itu akan melatih kita untuk pembentukan karakter. Kalau kita melatih diri kita untuk bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan, maka ketika kita menghadapi persoalan yang lain dalam hidup kita, karakter kita itu sudah seperti dibungkus gitu ya, dengan sikap sukacita, dengan sikap mengucap syukur, itu benar-benar menjaga hati kita, sehingga hati kita ini bisa terarah kepada Tuhan.
Dan Tuhan juga bisa punya kebebasan untuk bekerja dalam hidup kita. Tuhan punya kebebasan menjawab doa-doa kita, untuk memberi kita kekuatan. Sebaliknya, kalau kita membiarkan diri kita marah-marah, mengomel, tidak puas, dan sebagainya, kita justru sedang menghambat kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kita sedang menghambat doa-doa kita untuk bisa mendapatkan jawaban. Jadi di sini kita belajar bahwa sikap hati itu sangat penting di dalam kita menaikkan doa-doa kita dan juga menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Karena dengan sukacita itu seperti kita menggelar karpet merah, di mana Tuhan akan berjalan di atas karpet merah yang kita sediakan. Kalau kita menyediakan karpet merah itu lambang sukacita dan pengucapan syukur, maka Tuhan akan berjalan, datang dalam hidup kita, menjawab doa-doa kita, mengurusi semua hal dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita membiarkan sikap hati yang marah-marah, mengomel, tidak puas, bersungut-sungut seperti bangsa Israel, kita seolah-olah seperti menggelar karpet hitam. Karpet hitam itu membuat kuasa-kuasa kegelapan, membuat iblis dan malaikat-malaikatnya itu berjalan di atas karpet hitam itu untuk mendekati akan hidup kita. Ya. Jadi betapa kita harus belajar untuk bersukacita dan mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Memang tidak semudah dengan kata-kata. Untuk kita berlatih itu perlu perjuangan dan mungkin saja tidak sekaligus kita bisa bersukacita selalu dalam menghadapi hidup ini. Tapi kalau kita berlatih, ketika kita mulai enggak puas, ketika kita mulai mau marah, lalu kita ingat bahwa saya harus bersukacita, maka itu akan melatih kehidupan kita dan kita bisa bertumbuh melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ayat selanjutnya kita baca dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Janji Tuhan ini sangat indah, di mana firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Ya, ayat ini tidak berkata berdoa, tapi ayat ini berkata berkumpul. Jadi ketika kita sebagai orang percaya berkumpul bersama-sama, kita tahu sebelum kita berdoa sekalipun Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mendengar apa yang kita bicarakan, Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Dan ayat 19 berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, maka meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ya. Bagaimana 2 orang bisa sepakat? Sedangkan setiap orang itu punya pendapat sendiri, punya jalan pikiran sendiri, punya konsep sendiri. Jadi sebenarnya 2 orang bisa sepakat itu bukan hal yang mudah. Tetapi ketika 2 orang ini belajar di dalam hidupnya itu menjaga hatinya untuk bersukacita, menjaga hatinya untuk selalu bersyukur. Karena dengan sikap
sukacita dan bersyukur itu sebenarnya kita sedang mengarahkan antena hidup kita itu kepada Tuhan, kepada surga. Jadi kalau dua orang ini bersukacita dan mengucap syukur, dua-duanya mengarah kepada Tuhan, di situ ada kesepakatan. Semua perbedaan di dalam cara berpikir, perbedaan di dalam pendapat maupun konsep-konsep, itu semua disingkirkan dan ditanggalkan. Dan dua orang ini benar-benar mengarahkan pikiran, hati, dan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Itu yang membuat bisa sepakat, sepikir, sehati. Dan itu sungguh indah kalau kita boleh mengalami kesepakatan dengan saudara seiman, dengan keluarga kita, dengan suami atau istri kita, dengan anak-anak kita. Dan memang itu tidak semudah kata-kata, tetapi firman Tuhan memberitahukan bahwa ini loh yang Tuhan mau, bahwa kita sebagai orang percaya itu bisa sepakat, sehati, sepikir, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga ada janji Tuhan bahwa apapun yang kita minta, yang kita doakan, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya mendapat pengertian yang lain gitu mengenai ayat ini. Jika firman ini berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Jadi ternyata Tuhan itu menyukai yang namanya unity, kesatuan. Itu Tuhan suka. Gitu. Dan Tuhan juga di dalam menjawab doa-doa kita, Tuhan tuh ingin supaya kita sepakat dengan Tuhan. Karena kalau kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, lalu Tuhan punya apa ya? Punya rencana, punya pemikiran tentang doa yang kita naikkan, lalu dari pihak kita menyatakan, Tuhan saya sepakat dengan Engkau, saya sepakat dengan rencanamu, saya sepakat dengan kehendakmu. Saya tidak lagi mementingkan keinginan saya, tapi saya sepakat dengan Engkau. Itulah sikap yang membuat Tuhan itu bisa segera meluncurkan jawaban doa atau menggenapkan rencananya atas hidup kita gitu. Jadi Tuhan itu membutuhkan respon dari kita yang sepakat dengan Dia. Jadi selain kita sepakat dengan saudara seiman kita di dunia ini, Tuhan juga ingin kalau kita berdoa itu kita sepakat dengan cara kerjanya Tuhan. Dengan cara Tuhan menjawab doa, dengan jalan-jalan yang harus kita lalui dalam hidup ini, kita bilang, ya Tuhan aku sepakat dengan Engkau. Karena Tuhan suka dengan kesepakatan atau unity. Karena itu memang itu tidak mudah, tetapi kita belajar gitu untuk di dalam menaikkan doa-doa kita, dalam kita menantikan jawaban doa dalam hidup ini, kita berkata, Tuhan aku sepakat dengan Engkau. Sebab itulah yang akan membuat Tuhan punya kebebasan, Tuhan punya leluasa gitu. Tuhan leluasa untuk bekerja sesuai dengan kehendaknya dan tidak dihambat oleh sikap-sikap hati kita yang tidak cocok dengan hatinya Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini kita bicara mendengarkan tentang doa dengan sukacita ya. Mudah atau enggak? Enggak mudah. Karena kalau kita itu berdoa dengan sukacita, hatinya kok enggak gemerungsung. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu gemerungsung. Aduh Tuhan, saya tuh punya masalah bla 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 bla.
Saya kira kalau kita berdoa seperti itu kita nggak bisa berdoa dengan sukacita. Nah, salah satu hal saya mau menyampaikan suatu tip bagaimana kita bisa berdoa dengan sukacita adalah jikalau yang tadi Ibu Tin tadi katakan sepakat dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya bisa sepakat dengan Tuhan, itu otomatis kita itu bisa bersukacita. Ya. Yang kedua, tip yang kedua adalah begini, kita harus sadar ya bahwa untuk kita bisa berdoa dengan sukacita itu sacrifice, ya, pengorbanan. Bagaimana aku masalahku sangat berat, tapi aku bisa berdoa, hatiku bisa sukacita, nggak hatiku lagi susah. Nah, kesusahan kita, penderitaan kita, beban kita itu kita persembahkan sebagai pengorbanan. Apa arti pengorbanan? Pengorbanan adalah harus menentang apa yang ada dalam hidup kita. Ya, itu pengorbanan. Contoh misalnya, saya punya segelas air minum. Ini satu-satunya. Ya. Ini kebutuhan saya. Kalau saya kasihkan ke orang lain, saya gak bisa minum. Saya gak bisa memenuhi semua yang kerinduan saya. Karena ini adalah satu-satunya air yang bisa menyegarkan hidup saya. Arti daripada pengorbanan adalah sekarang kita lihat ada orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi akhirnya kita katakan, aku mau memberikan ini. Nah, ini arti pengorbanan. Saudara, kemarin ini saya dapat dapat kiriman tentang ilustrasi. Ya. Tapi benar-benar memberkati saya. Video klip, ya kayak video lah gitu ya. Jadi begini. Ada orang yang sudah tidak bisa memelihara anjing. Ini anjing ada anaknya 3 sama mamanya. Ya. Lalu dibuang di jalan. Ya, dibuang di jalan, tapi dibuangnya bukan cuma digituin, ditaruh di keranjang. Mama anjing nih ya, sama 3 anjing, taruh di keranjang, taruh di pinggir jalan. Nah. Lalu ada orang, oh kok anjing gitu ya. Anjingnya tuh kayak begini, aku butuh sesuatu gitu. Tapi orang jalan. Itu hampir seperti perumpamaan yang Tuhan katakan orang Samaria itu. Lihat lagi, pergi lagi. Lihat lagi, pergi lagi. Tetapi ada seorang yang miskin banget ya. Seorang bapak-bapak yang sangat miskin. Untuk dirinya sendiri itu dia nggak bisa untuk makan ya, kemungkinan makan cuma mungkin sehari sekali itu. Tapi pada saat dia lihat anjing itu, dia udah jalan balik lagi, oh kasihan ya itu. Dia cuma punya roti 1, itu roti yang buat dia sendiri. Tapi akhirnya dia tuh kasihkan mama anjing sama anak-anaknya, dia sendiri nggak makan, semua dikasihkan. Terus dia mau pergi jalan lagi, tapi dia nanti kalau sudah ini anjingnya siapa yang ngasih makan lagi. Sedang saat itu adalah lagi dalam keadaan winter ya. Jadi akhirnya bisa tak bawa pulang tuh, ya. Dia gendong yang kecil-kecil, si mamahnya si anjing itu dibawa pakai rantai. Saudara tahu rumahnya itu gubuk ya, dari kertas karton yang ditempel-tempel gitu, gubuk bener. Dan dia bawa itu anjing. Lalu apa yang terjadi? Dia punya selimut cuman 1, tapi dia lihat anjing kecil ini butuh selimut.
Jadi dia selimutnya dikasihkan ke anjing kecil dengan sukacita, ya. Dia itu melakukan semua itu sacrifice, saudara. Ya. Nah, sudah itu setiap hari dia kerjanya itu di bangunan. Jadi orang tua dia itu ya dorong semen dan sebagainya gitu. Pulang dia mampir ke toko roti, dia beli roti semuanya yang dibutuhkan, bawa pulang, ya. Lalu dia suapin tuh anjing kecilnya, ya, dan juga buat dia. Sampai suatu saat dia lagi kerja, si anjing ini beserta anak-anaknya yang layap, ya, jalan-jalan. Pikirnya bapaknya nggak ada aja jalan-jalan. Sampailah dia di tempat suatu sampah, pembuangan sampah. Nah, pada saat dilihat di pembuangan sampah itu, dia itu menemukan rantai kalung emas si anjing ini. Lalu dia pakai itu, dipakai sama si ibu anjing. Nah, dia pulang sampai rumah, terus bapaknya kan baru pulang nih mau ngasih makan, terus seolah-olah anjing itu mengatakan, aku nemuin ini buat kamu. Selama ini aku tuh engkau selalu memberi dan memberi. Dan kau tidak pernah minta. Aku nemukan ini buat kamu, gitu. Si bapaknya, kalau emas kamu dapat dari mana? Ya dia diajak ngomong sama anjing itu, anjingnya juga cuma gonggong-gonggong, ketawa-ketawa dengan ekornya. Ya begitulah kalau anjing seneng kan ekornya goyang-goyang gitu. Dia bilang, aduh kamu tuh luar biasa gitu. Kok bisaan? Ya ini kejadian sungguh mudanya saya tidak tahulah. Pokoknya itu ceritanya, ya. Lalu si bapak ini tadi ya bagi-bagi makanan tetapnya. Terus sudah itu besoknya dia bawa emas itu ke toko, dijual lah. Si bapak kan dalam sekejap dia jadi kaya raya, saudara. Nah di situ diceritain dia bisa beli rumah 3 lantai tak enggak salah, gede rumahnya, ada kebunnya, ada semua fasilitas. Dan saat itu dia lihat dia sedang makan di gardennya, ya, si bapak sendirian nih, si bapaknya udah pakai jas, pakai baju bagus, ya, dia makan dan anjing-anjingnya itu juga ikut menikmati. Saya dapat kiriman itu, saya bilang, aduh Tuhan, anjing saja bisa berterima kasih gitu loh terhadap tuannya, sampai dia pun mengatakan, gimana ya caranya ya, aku bisa membalas akan cintanya yang seperti itu, ya. Anjing aja bisa seperti itu, apalagi ya kalau Tuhan kita akan merasakan kalau kita bisa membagi sesuatu untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Tadi kan firman-Nya tentang tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Percaya? Kita berdoa saat ini. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tahu tidaklah mudah untuk bersukacita. Sukacita akan dapat kami lakukan kalau kami mau mempunyai hati yang sacrifice, memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami kepada orang lain. Dan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan dan rindukan buat kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Dalam menghadapi apapun yang kami dengar, ini sekarang kalau kami lihat bensin sudah naik, semua sudah naik, kebutuhan lebih banyak lagi. Tuhan kami percaya, kami akan tetap bersukacita
dan memberikan yang terbaik untukmu, dan kami juga memperhatikan di sekitar kami. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami memberi dengan sukacita, buat kami mau berkorban dengan sukacita, supaya menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapak, karena itu yang Engkau rindukan. Engkau sungguh merindukan kami jadi berkat untuk orang lain. Inilah yang dinamakan sepakat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Bapak yang di surga, saat ini kami datang, kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan keadaan-keadaan yang tambah hari, tambah seolah-olah menuju kepada kegelapan. Tapi kami tetap percaya karena Engkau sudah memberitahukan dan Engkau sudah memberikan perlengkapan. Oleh karena itu kami saat ini datang kepadamu, biarlah kami memakai perlengkapan yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami dapat berjalan dalam sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Berkatilah Tuhan akan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau buat jalan Tuhan. Berilah kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden kami dapat menyelesaikan dan menuntaskan tugasnya Tuhan, minimal sampai tahun 2029. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Apapun yang saat ini Tuhan dihadapi, berikan kepadanya kesabaran yang daripadamu, beri roh pengertian yang daripadamu, beri kebijaksanaan, beri hikmat untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Bapak, kami berdoa untuk semua pembuat undang-undang, perencana undang-undang Tuhan. Kami doakan undang-undang dalam bentuk apapun juga di negara kami, baik undang-undang tentang pertanahan, undang-undang tentang pajak, undang-undang tentang perdagangan, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang pertambangan, ekspor, impor, dan semua yang menyangkut masalah ekonomi, masalah kesehatan Tuhan, masalah hubungan dengan luar negeri. Tuhan, ini semuanya kami minta, semua peraturan-peraturan Tuhan yang akan dibuat, kami minta kedaulatan-Mu turun atas beliau-beliau ini Tuhan, untuk takut akan Engkau, melakukan bagiannya Tuhan yang benar-benar pas di hati-Mu. Engkau memberkati, Engkau ikut campur di dalam segala perkara. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan cuaca, keadaan negara kami ini, keamanannya ya Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera-Mu turunkan atas bangsa ini Tuhan. Roh ketidakpuasan yang ada Engkau sediakan meredam Tuhan. Semua roh-roh yang ingin memberontak Engkau redam Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun seperti hujan untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi bencana-bencana alam. Tuhan, terus kami doakan, biarlah rencana-Mu yang jadi. Kami hanya minta belas kasihan-Mu. Biarlah yang terjadi adalah minimal Tuhan. Luputkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya terluput dari segala perkara yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah yang mengendalikan bangsa ini. Terima kasih untuk segala sesuatu, untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua masalah dalam hidup kami mau sepakat dengan Engkau. Kami mau menyerahkan semua masalah kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan, apa yang Kau rencanakan atas hidup kami itulah yang terbaik. Terima kasih untuk semua. Dan saat ini kami minta kepadamu, berikan kami daya tahan tubuh,
Berikan kami Tuhan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu untuk dapat menyelesaikan semua tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini salah satu perlengkapan yang Kau berikan buat kami untuk menghadapi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih. Ini minyak urapan, ini minyak keajaiban, ini minyak supranatural. Biar hidup kami hidup di dalam supranatural. Hidup di dalam keajaiban. Hidup di dalam perkara-perkara di atas rata-rata. Menguasai pikiran jiwa kami. Menguasai mata kami. Menguasai telinga kami ya Tuhan. Dan menguasai bibir mulut kami dan hati kami. Buat kami tetap ada dalam jalur yang daripada-Mu. Semua roh ketidakpercayaan. Semua roh yang tidak baik dalam hidup kami hancurkan dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami ya Tuhan. Biar hari ini kami menyelesaikan semua pekerjaan kami dan kami diberkati. Segala yang kami kerjakan menjadi berhasil. Biar kaki kami hari ini berjalan dalam jalan-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini untuk anak-anak LG yang sekarang masih dalam perjalanan menuju ke Salatiga untuk retret. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kecukupan yang Kau berikan. Engkau Bapa ya Jehovah Jireh. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Anak-anak ini sekarang lagi dalam perjalanan. Engkau yang kirimkan malaikat-Mu untuk mengcover 2 bus yang saat ini berjalan. Engkau yang akan terus membawa anak-anak ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Kau jamah. Biarlah anak-anak ini Kau jamah semuanya. Pulang dari retret. Mereka semua mengalami perubahan. Mereka cinta kepadamu. Mereka mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka mengerti panggilan ya Tuhan. Kami sangat merindukan anak-anak LG yang 100 orang ini. Kau ubahkan semuanya Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Kami berdoa Tuhan. Biar mereka ada dalam jalur yang benar daripada-Mu. Berkati mereka selama di sana, tidak ada yang sakit, tidak ada yang bosan, tidak ada yang mau pulang. Semua meresponi panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau kuasai ruangan, Engkau kuasai tempat itu. Sehingga benar-benar Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Semua acara kami persembahkan kepada-Mu. Lakukan Tuhan yang terbaik buat anak-anak ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh amat sangat baik. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Selamat pagi.